Selain kuliah, sehari-hari saya juga aktif sebagai relawan yang menangani anak-anak penderita kanker di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Selain kuliah, sehari-hari saya juga aktif sebagai relawan yang menangani anak-anak penderita kanker di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Dan libur kuliah kali ini, saya juga ingin melakukan aktivitas berarti, mempelajari hal-hal baru yang belum pernah saya ketahui. Kali ini saya tinggal bersama keluarga Bapak Sentanu, seorang seniman bantengan di Desa Poncokusumo, Malang, Jawa Timur. Bapak nggak hanya mahir memainkan, tapi juga membuat bantengannya. Nah, untuk bikin bantengan, Bapak harus cari rotan dulu nih di hutan. Jalanannya dari tadi tuh jalannya terjal banget. Tapi dari sini pemandangannya bagus banget. Tetap aja kaki gatel-gatel. Kata Bapak nyarinya di bawah kaki Gunung Semeru. Capek banget nih. Cari jalan yang agak Akhirnya nemu sungai. Setelah panas-panasan, terik-terikan, ngeliat yang seger-seger. ada. Ya, sendalnya hanyut. Tinggal satu doang. Yang satunya udah hilang. Soalnya arusnya bener-bener deras banget. Tapi air dingin banget. Oh, bentar Pak. Sendal saya ketemu Pak. Nyangkut. Dapat sendal. Akhirnya sendalnya nggak jadi hilang, alhamdulillah. Jadi nggak usah beli sendal-sendal lagi. Ketemu Pak. Yes, kita lanjut lagi. Ini terjal banget, ini bener tebing. Harus pegangan sama ranting-ranting yang di sini terus. Soalnya kita udah di pinggir sungai sini. Ya ampun, kerjaan Bapak menantang maut nih. Pak, yang mana Pak? Licin Pak. Ya tunggu di situ saja. San. Salah banget kesini pakai sendal, harusnya pakai sepatu boot sekalian. Hampir kena duri lagi, untung tadi ditolongin sama Bapak. Kalau nggak udah jatuh ke sungai. Sudah sejak 5 tahun lalu Bapak mencari rotan di hutan ini. Tapi bener-bener deh, ngambil satu rotan aja susah banget. Kata Bapak, dibutuhkan kurang lebih 5 buah batang rotan untuk membuat satu kerangka bantengan. Tapi Bapak selalu mengambil minimal 10 batang rotan setiap berangkat ke hutan. Bapak bilang buat persediaan. Ini susah banget potongnya. Nah, Angel. ulat memangnya rotan itu lah. Awas ya, awas duri. Pak, Alhamdulillah berhasil. Tapi kakiku kenapa nih? nggak tahu kenapa nih kaki tremor gini, ini kenapa gemeter? Capean kali ya? Ya, Ini parah banget gemeter. Kata Bapak rotannya sudah cukup. Tapi saya dan Bapak harus hati-hati lagi buat turunnya. Dan pekerjaan belum selesai juga. Rotan masih harus dibersihkan dulu di sungai. Kata Bapak perlu keahlian khusus dalam memilih rotan dengan kualitas terbaik. Selain rotan harus matang, umur rotan minimal 10 tahun sampai maksimal 40 tahun. Ini bisa kelihatan saat dikulitin atau dibersihkan. Akhirnya beres juga. Ternyata saya salah. Kerjaan Bapak masih ada nih. Bapak masih harus cari rebung untuk makan di rumah. Capek banget rasanya. Tapi demi membantu Bapak, saya harus kuat. Mulai mengerahkan tenaga lagi nih. Ini yang aslinya namanya rebung. Kayaknya sering makan di rumah tapi baru tahu kalau ternyata ini diambilnya dari bambu ini. Namanya rebung. Kalau Bapak biasa bilangnya bung.
Bapak bilang rebung adalah bambu muda yang baru tumbuh, tapi rasanya gatel banget. Nah ini yang masih enak nih kata bapak, yang masih tergenang. Tapi emang ngambilnya agak susah sih karena benar-benar tergenang. Alhamdulillah, saya sama Bapak dapat rebung yang bagus. Saatnya pulang. Penasaran banget nih gimana sih bentuknya bantengan ini, cara bikinnya gimana. Kalau gitu kita buat sekarang Pak. Rotan harus dilengkung-lengkungkan agar bisa diketahui ukuran badan bantengan yang akan dibuat. Bapak memang kreatif, tinggal pakai perkiraan aja Bapak tahu mana bagian rotan yang harus dipotong. Rotan-rotan yang sudah diukur dan dilengkungkan ini kemudian diikat. Bapak memanfaatkan ban bekas buat talinya. Ngikatnya mesti kencang supaya bantengannya juga kuat. Ayo Dok, tolong nggak tinggal satu Dok, ambilkan. Ini Pak, Ya, ini bagian terakhir nih Pak. bagian terakhir, buat punggung. Ya setelah Dari sini Dok, masang-masang ini capek-capek, panas-panasan, terik-terikan, akhirnya kita pasang yang terakhir. Ayo, Pak. Seneng banget ngelihat bentuk kerangkanya yang hampir jadi. Makin semangat nih. Kata Bapak sekarang tinggal memasukkan ekor dan kepala bantengannya. Kerangka bantengan hanya dibalut dengan kain berwarna hitam. Saat ini Bapak dan seniman bantengan lainnya diminta oleh perangkat desa untuk membuat bantengan baru sebagai pengganti bantengan inventaris desa yang telah lama. Bapak hanya diberi upah Rp40.000 untuk ikut berperan dalam pembuatannya. Kata Bapak tetap bangga bisa melestarikan seni bantengan ini, walaupun upah yang didapat nggak banyak.